Bismillahirrahmanirrahim. Mati karena sesak nafas. Itulah fenomena yang sering terjadi sekarang katanya. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mau percaya, karena kita tidak mau mempercayai. Percaya pada apa? Percaya pada kebaikan. Allah Maha Baik, maka seharusnya kita percaya ada pola konsumsi, ada pola hidup yang baik. Apakah kita sudah pernah hidup dengan jelas, dengan sadar, berbasis kepada pola konsumsi, pola hidup yang baik? Sebagian besar kita hidup dalam keadaan parsial. Sebagian besar kita hidup dalam potongan-potongan pikiran, kepingan-kepingan pikiran dan perasaan. Sebagian besar kita hidup di alam bawah sadar. Beberapa tahun yang lalu, belas tahun yang lalu, awal menerapi anak-anak yang sakit tenggorokan, radang tenggorokan, saya berpikir ini berbahaya, dia bisa menyerang ke atas, berarti semua organ di atas leher bisa mulai dari mengganggu sampai akhirnya merusak ke otak dan semua yang ada di atas leher dan juga ke bawah, memutuskan otot jantung pun, meledakkan jantung pun juga bisa. Semakin hari pola konsumsi kita mulai tidak hanya berbasis MSG saja, kita nggak percaya MSG itu bisa mengeringkan tenggorokan. Kita mulai berbasis apa lagi? Berbasis teknologi bikin kita mapan, mapan itu artinya kita duduk berjam-jam, sementara tenggorokan kita kasih makannya mengandung MSG, yang MSG ini bisa mengeringkan tenggorokan. Nah, ketika tenggorokan itu kering, dia bisa menimbulkan apa? Tekanan gas yang sangat tinggi di dalam tubuh kita. Kita banyak duduk, itu efeknya luar biasa. Memang kalau diomong hanya seperti ini. Dan kalau dengan tidak sakit, ya dengan tidak akan pernah belajar percaya. Kalau sudah menjalani baru kenapa. Itu pun juga meskipun sudah sakit belum tentu ya mau belajar percaya. Terus pegang HP itu luar biasa, ke jempol, itu ke otot leher, ya bikin kaku. Asam lambungnya sudah naik lagi, tekanan gasnya tumbuh lebih bertambah lagi. Terus ke otot perut, nah bertambah lagi sudah berapa ini? Terus karena kita itu sudah mapan, kita lebih suka berkegiatan di bawah matahari. Wah, padahal terpapar matahari, silakan dirunut video saya yang lain, efeknya, dampaknya luar biasa. Karena orang-orang yang memegang legitimasi kesehatan mengatakan, kalau bayinya kecil dikasih es krim saja biar gemuk, dan juga legitimasi yang lain, pernyataan-pernyataan orang-orang yang memegang legitimasi yang lain membuat kita, wah banyak-banyak minum es. Belum lagi pola konsumsi berbasis pedes luar biasa, kalau pedes tidak enak. Namanya sudah ngerokok ya nak, pengecapnya ya bekerja dengan baik ya wajar, kalau enggak awasin, kalau enggak pedes nemen ya enggak berfungsi. Nah, ketika kita terus berpola konsumsi seperti itu, wajarnya lidah kita juga akhirnya enggak pandai merasakan kalau enggak pedes sekali. Nah, masalahnya pedesnya juga tidak diperoleh dari sumber yang masih alami, yang masih ada kandungan lain selain panasnya. Enggak, ini dibubukkan, dikeringkan loh cabai-cabai ini. Akhirnya tersisa hanya panasnya. Efeknya luar biasa ke tubuh. Belum lagi kita menyukai makanan yang tidak mengandung air. Bahkan anak-anak sekarang bisa mengatakan jijik dengan buah-buahan karena buah-buahan ini berakhir karena mereka sudah saking terbiasa dengan makanan pabrikan, makanan yang kering-kering. Menyedot sekali, ini juga ada di video-video yang saya yang lain. Jadi bayangkan beban tubuh yang begitu besar. Terus kenyamanan teknologi berupa alat transportasi juga sama. Kenyamanan teknologi dalam mengambil air juga sama, cetat kita berpindah pantat, jempolnya saja berpindah. Gerakan kita tidak dinamis, kita banyak duduk, luar biasa. Efeknya banyak duduk luar biasa sekali. Insya Allah ada video saya yang bahas tentang itu juga. Bayangkan pola konsumsi, pola gerak kita, karena ada teknologi masih tambah dengan pola tidur kita. Berantakan sekali, diciptakan malam untuk istirahat, tidak. Jam 2, jam 3 baru tidur, selesai main HP. Yang harusnya sholat subuh, tidak sholat subuh. Atau sholat subuh setelah itu tidur pagi. Wah, luar biasa. Merubah dan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka sampailah kita pada keadaan yang seperti ini. Jadi kita harus percaya ada pola konsumsi baik. Kalau kita percaya pada Allah Maha Baik, kita percaya pada asma wa sifat Allah, kita harus percaya. Solusi itu sangat sederhana, semuanya diawali dari kepercayaan. Ketika pola hidup kita tidak berbasis kepercayaan, percayaan pada kebaikan, maka ketika keadaannya kayak gini, kita akan hanya terus kebingungan saja. Makanya yang perlu diperbaiki adalah kepercayaan. Kita akan bisa jadi berbeda pendapat dalam hal MSG, kita akan berbeda pendapat dalam banyak hal. WC aja sampai WC duduk ya, kita benar-benar bergerak. Nggak apa-apa kan, betul. Iya silakan sudah. Tapi kalau kita mau belajar percaya, kita akan ketemu. Percayanya itu cukup satu, percaya kepada Allah. Allah Maha Baik, menyukai yang baik, zuhud itu baik, sederhana itu baik. Kok kita percaya kepada Allah, maka
Kita percaya Allah Rahman Rahim, disebar obatnya ada di seluruh penjuru negeri, tidak perlu kita harus mengimpor dari Inggris, dari Cina, dari Eropa atau dari manapun. Begitu juga Eropa nggak perlu mengimpor dari sini. Setiap negeri bukan tidak dikei dewi-dewi, kita itu hidup di sini. Kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Allah itu Rahman dan Rahim. Ilmunya disebar di mana-mana, kebaikannya disebar di mana-mana, obatnya kehidupan sama seperti duit disebar di mana-mana, cari duit itu di mana-mana. Tinggal kita percaya apa tidak. Kok tidak percaya, bekam dianggap tidak akan bisa membantu, gurah tidak akan dianggap membantu, herbal-herbal yang ada tidak akan dianggap membantu. Nah, karena kita tidak percaya, kita akhirnya juga naif, menyangkal, sibuk menyangkal. Ketika tubuh kita memberikan respon, memberikan kabar tubuhku, kamu sakit nih, aku pengen istirahat, ayo dong. Kita bilang, wah nggak apa-apa, kok pakai tidur. Karena kita terus ketakutan, kita tidak mempercayai, aku ini sakit. Akhirnya kita menyangkal, tidur aja sudah enakan, minum ini sudah enak. Kita nggak mau ada perawatan, kita tidak merasa butuh dengan perawatan. Baik perawatan bersifat yang hakikat seperti tadi perubahan pola konsumsi, baik itu yang bersifat perawatan fisik, entah itu bekam, entah itu gurah, entah itu minum herbal, kita tidak percaya. Kita dikasih herbal ini tidak percaya, dikasih herbal itu tidak percaya. Kita hidup di atas ketidakpercayaan. Tidak heran ketika kita sesak nafas dan desak nafasnya itu sendirian di dalam ruangan yang ada bisa dibayangkan, tentu saja panik sekali. Sesak nafas ada keluarganya pun juga panik, bingung karena kita tidak pernah mau belajar percaya. Terus apa yang dipercaya ketika kita seperti itu? Berpeganglah pada buhul yang kuat. Itu benar. Berpegang pada buhul yang kuat itu tentang kepercayaan, itu tentang prinsip-prinsip dasar. Wah, moro-moro lambeku, ilatku, iringku tidak bisa untuk bernafas, tidak bisa untuk merasakan. Wah, kok moro-moro? Kalau kita berpegang pada bull yang kuat, wal asri demi waktu, manusia itu sudah diikat, dikonsepkan dengan waktu. Tidak ada namanya moro-moro, itu lebih karena kita naif, lebih karena kita menyangkal petunjuknya Allah. Ini loh kita tidak percaya Allah Rahman Rahim. Allah sudah mengirimkan petunjuknya kepada kita. Tubuh kita sudah memberontak tapi kita mengabaikan. Karena kita tidak pernah belajar percaya, yang percaya ini adalah percaya kepada Allah. Makanya tidak heran ketika kita terdesak, kita juga tidak mungkin bisa ingat kepada Allah. Tidak mungkin tapi bukan berarti tidak bisa. Kamu mau menjadi yang tidak mungkin atau tidak bisa itu adalah pilihan kita masing-masing. Jadi belajarlah percaya Allah Rahman dan Rahim. Belajar dan percaya maka semua akan bisa menjadi jalan kesembuhan. Bekam bisa menjadi jalan untuk meraih kesembuhan, gurah bisa menjadi jalan untuk meraih kesembuhan, herbal untuk bisa menjadi jalan untuk kesembuhan. Kalau tidak, semuanya serba tidak dipercaya. Hidup dalam keadaan tidak punya kepercayaan adalah hidup yang paling buruk, hidup yang paling gelap, hidup yang paling menyengsarakan. Kepercayaan itu adalah hal yang sangat luar biasa, sangat menenangkan hati, menyenangkan hati.